Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera kepadamu saudara-saudaraku, dimanapun saudaraku berada. Apapun peristiwa kehidupanmu, saya berdoa Tuhan memberkatimu dan menyertaimu, memberikan saudaraku sukacita penuh yang dari Tuhan. Kembali kita bertemu di Alena Channel dalam renungan pagi hari ini. Firman Tuhan yang menyapamu saudaraku dari kitab Roma pasal 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Allah akan hadir menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Saudaraku, sebagaimana pengakuan iman percaya kita tentang Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu, Allah itu adalah Allah yang maha hadir, dan Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Saudara-saudara, Allah sebagai Allah yang maha tahu, Dia mengetahui segala sesuatu yang dapat dilihat mata maupun yang tidak kelihatan mata. Dia mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, apa yang ada di dalam hati, di dalam pikiran dan perbuatan kita, bahkan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Sesungguhnya Allah mengetahuinya, saudara-saudara. Allah sebagai Allah yang maha hadir di semua tempat dan waktu, di semua peristiwa kehidupan. Sesungguhnya Allah itu hadir. Allah ada bersama-sama dengan kita. Tidak ada sesuatu apapun yang membatasinya atau yang menghalanginya, saudara-saudara. Allah sebagai Allah yang maha kuasa, saudara-saudara, Dia mengatasi segala kuasa yang ada, dan segala kuasa akan tunduk kepadanya, saudara-saudaraku. Itulah pengakuan iman percaya kita tentang Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai itu. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa bicara soal penghakiman Allah terhadap umat manusia yang tidak percaya, tidak ada seorang pun yang dapat luput dari hukuman dan penghakimannya, saudara-saudara. Baik mereka orang Yahudi dan mereka non-Yahudi yang tidak percaya akan dihakimi. Orang Yahudi yang tidak percaya akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Orang non-Yahudi yang belum percaya akan dihakimi berdasarkan hukum yang Allah berikan dalam hati nurani mereka, saudara-saudara. Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Dan penghakiman Allah itu, saudara-saudaraku, tidak memihak. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan ini kepada kita, saudara-saudaraku? Kalau Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, yang ada di dalam hati, yang ada di dalam pikiran, yang ada di dalam perbuatan-perbuatan kita, maka saudara-saudaraku, Allah menginginkan kita supaya berlaku benar, supaya hidup jujur dan adil, supaya hidup kita berkenan kepada kehendak Allah, supaya kita tetap setia dan taat kepada Tuhan di semua aktivitas kehidupan. Inilah yang kita tampilkan sebagai anak-anak Allah. Karena penghakiman menunggu di depan kita. Bila kita melakukan apa yang tidak benar, maka kita akan dihakimi oleh Allah. Bila di dalam hati kita dan pikiran kita ada reka-rekaan yang jahat kepada orang lain, sesungguhnya itu Allah ada dan mengetahuinya, saudara-saudaraku. Oleh karena itu penghakiman ada di depan menunggu kita, supaya kita mendapatkan keselamatan, tidak jatuh kepada penghakiman Allah. Maka hiduplah benar di hadapan Tuhan.
takutlah kepada Tuhan. Berlaku jujurlah dan hiduplah di dalam kepedulian terhadap sesama. Bukankah cinta kasih yang menjadi inti dari seluruh kehidupan? Iya. Maka tidak ada hidup yang lebih membahagiakan saudara-saudaraku. Dan itu menjadi jaminan keselamatan kita. Bila kita hidup di dalam mengasihi sesama kita, saudara-saudaraku. Aktualisasi ini bisa kita lakukan di dalam pekerjaan kita. Bisa kita lakukan dalam relasi komunikasi kita dengan sesama. Hindarkan permusuhan. Jauhkan kebencian. Dan jangan lakukan apa pemberontakan kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Tetapi mendekatlah kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Dan di dalam kehidupan seperti itu, maka saudara akan diberikan Tuhan perolehan berkat yang melimpah dalam kehidupan. Biarlah firman ini, saudara-saudaraku, mengajarkan kita dan sekaligus membangun sikap hidup yang sadar insaf. Sekaligus membangun pertumbuhan iman yang semakin dewasa menghadapi segala peristiwa kehidupan yang ada. Saya tahu kita semua mengetahuinya. Begitu banyak tantangan dan kesulitan. Begitu banyak cobaan-cobaan yang kita hadapi. Tetapi saudara-saudaraku, dengan bersama Allah dan percaya setia kepada Allah, kita memegang teguh kepada perintah Tuhan dan firman Tuhan, maka itu yang menuntun kehidupan kita kepada keselamatan itu. Biarlah saudaraku bersuka cita di dalam keselamatan Allah. Biarlah kita bersuka cita di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, ketaatan kita, ketundukan kita kepada Tuhan. Orang yang percaya, yakinkanlah dirimu, saudara akan mendapatkan kehidupan dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Tuhan memberkatimu. Terima kasih untuk firman kehidupan. Sesungguhnya Allah adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, dan Allah yang maha kuasa. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapanmu. Apa yang ada di dalam hati, di dalam pikiran, dan perbuatan kami yang tersembunyi, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Biarlah dengan pemahaman ini, kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Hidup benar, hidup jujur dan adil di dalam Tuhan. Hidup saling mengasihi. Karena itulah perintah Tuhan. Biarlah kedamaian ini menjadi milik kami. Dan berkatilah seluruh umat-Mu yang menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan ini. Menghadapi kesusahan di dalam kehidupan ini. Nyatakan berkat-Mu. Nyatakan hikmat bijaksana kepada mereka. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin mereka memenangkan seluruh kesusahan yang ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Hiduplah di dalam kebenaran Allah. Percayalah dan berimanlah selalu kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu saudaraku.